Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, terutama Romo Ramani yang saya hormati. Sukihontu Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kurang lebih sampai dengan pukul 11 nanti. Ya, nanti Ibu Bapak bisa mencermati apa yang ingin saya sampaikan. Terutama saya diminta sharing tentang praktik meditasi. Ibu Bapak, dari beberapa tempat yang saya kunjungi, terutama seperti kemarin di Makassar, saya seperti dapat benang merah bahwa orang-orang nggak praktek meditasi itu sebetulnya karena kurang pengetahuan. Takut meditasi karena kurang pengetahuan. Nah, oleh karena itu pengetahuan dasar tentang meditasi itu sangat diperlukan. Terutama hari ini yang saya sampaikan, gimana caranya supaya kita bisa tenang kalau kita praktek meditasi dengan mudah. Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kalau saya tanya tentang kendala meditasi yang Anda alami atau yang kita alami kalau kita lagi praktek, kira-kira apa? Hah? Senyum? Bukan ya? Apa yang pertama? Hah? Pikiran. Yang kedua? Kesemutan, ngantuk. Pikiran, kesemutan, ngantuk. Pikiran, kesemutan, ngantuk. Pikiran. Oh ya udah, 3 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kendala-kendala kita dalam meditasi, ini saya perhatikan bukan hanya yang Buddhis, tapi orang-orang yang non-Buddhis, itu kita bisa lihat 3 ini adalah masalah. Sakit di kaki, kram, kesemutan, pegel. Itu nanti dia akan membuat pikiran itu sulit untuk konsentrasi dan tidak bisa diam. Dia kebanyakan mengembara nanti. Kalau dia sudah mengembara dan gak bisa diam, akhirnya kita jadi bosan, malas, kemudian ngantuk. Itu kan? Yang saya perhatikan di beberapa tempat, tampaknya ada yang belum dijelaskan, itu adalah sebetulnya yang bagian pertama. Padahal itu adalah bagian yang paling krusial. Contoh ya, ini kita lihat nih ya, kita di sini lagi duduk ya. Ini duduk yang paling nyaman ya. Saya bisa lihat orang ini bisa bertahan berapa menit. Ya, termasuk saya sendiri tadi duduknya di belakang, di paling belakang. Saya bilang kayaknya saya nggak bisa bertahan 10 menit. Itu kelihatan dari kita punya postur duduk dan sikap duduk kita. Ya, nah nanti Ibu Bapak bisa lihat kalau yang duduknya sudah seperti begini, kakinya naik, badannya bungkuk, tangannya sudah nempel di paha, kepalanya gini. Nah, enggak, itu enggak main HP, bahkan dia duduknya seperti itu ya. Kepalanya bungkuk gitu. Nah, itu jangankan bertahan 5 menit ya. Sorry, maksudnya jangankan bertahan 10 menit. Diam 5 menit tegap aja itu sulit sekali nantinya. Ya. Ibu Bapak, saya langsung ke materi inti ya. Jadi kalau kita praktek meditasi, kan ada 3 masalah tadi. Sebetulnya praktek meditasi itu 5 ini doang, sederhana. Dari saya pelajari, apakah itu praktek meditasi ketenangan dan juga vipassana, itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita meditasi, duduk aja dengan posisi yang benar dan nyaman, begitu ya. Yang kedua, rilekskan bagian tubuh kita dari kepala sampai kaki. Yang ketiga, itu kan kita mengamati nafas di hidung. Atau kalau yang tertentu itu pakai kembung kempis perut. Yang keempat, dia menggunakan pencatatan. Yang kelima, itu kita mengamati itu seperti sensasi badan kita, kemudian pikiran-pikiran kita yang mengembara. Nomor 1 sampai 4 itu adalah meditasi ketenangan. Kalau kita cari ketenangan, konsentrasi, maka kita stop sampai nomor 4. Berhenti sampai 4. Ya, hanya nafas diperhatikan kemudian dicatat terus-menerus. Kalau kita mau meditasi sampai ke vipassana, ke kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha Gautama itu sampai nomor 5. Ya. Jadi meditasi itu ada 2, Ibu Bapak, seperti ini. Yang kanan itu adalah untuk ketenangan. Kalau kita meditasi nafas masuk, keluar, tenang ya.
Nah itu yang warna biru. Kalau kita meditasi semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, jadi tenang pikirannya, itu yang warna biru. Oke? Tapi kalau yang kiri itu yang kebijaksanaan. Objeknya banyak, bukan cuma nafas atau bukan cuma mantra cinta kasih. Ya. Oke, saya pengen jelaskan bahwa gimana nanti kalau kita meditasi ngukur kita punya kemajuan meditasi gampang dan mudah. Oh ya, terima kasih. Gimana caranya kalau kita nanti meditasi ngukur kita punya kemajuan meditasi itu atau konsentrasi kita dengan mudah? Ibu bapak, di sini kelihatan ya, ada tiga bagian di dalam pikiran kita itu. Ini namanya gelombang otak kita. Itu ada 3 bagian. Ada kondisi yang netral. Kalau kita dalam kondisi duduk seperti sekarang, ini kalau kita lihat dari penelitian yang ada, nafas kita tuh kalau dihitung dalam 1 menit 16-20 kali. Kalau kita nafas masuk, keluar 1, masuk, keluar 2, sampai 1 menit 16 kali, sampai 20 kali. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti ya? Oke. Tapi kita dalam keseharian sering masuknya tuh ke dalam kondisi yang merah. Warna merah ini adalah kondisi stres. Ini di dalam kondisi stres kita bisa lihat di sini. Di mana nafas kita yang tadinya 16-20 kali doang, sekarang dia meningkat 2 kali lipat lebih banyak. Jadi berapa totalnya? 30 ke atas ya. Makanya ibu bapak kalau punya anak mau cari menantu, jangan cari orang yang nafasnya 32 kali ke atas. Emosian. Suka marah-marah. Karena kondisinya stres terus. Nah, ini kita dalam kondisi sehari-hari seringnya masuk dalam kondisi yang merah. Stres, kemudian aktivitasnya berat, jarang untuk beristirahat dengan rileks dan nyaman. Dalam kondisi meditatif, dibandingkan kondisi yang netral 16-20 kali tadi, kondisi meditatif itu bisa menurun, berkurang, itu sampai 4 kali lebih lambat. Jadi kalau 16 kali dibagi 4, itu hanya 4-5 kali. Jadi kalau kita meditasi dalam kondisi yang tenang, rileks, nafas kita cuma dalam 1 menit itu 4-5 kali doang. Bisa dipahami gak di sini? Bisa ya? Kalau sekarang dilakukan bisa gak? Nafasnya 4-5 kali. Bisa, tapi pingsan. Karena dia nahan nafas kan? Sampai 5 kali aja udah rasanya gak nyaman di badan. Tapi kondisi meditatif, dia bisa dalam kondisi itu dengan secara nyaman. Karena memang nafas kita diperhatikan tuh dia makin lama makin rileks, makin lembut, makin nyaman dan lambat. Maka kalau kita mau tanya orang, gimana nih? Saya meditasi udah 2 hari atau sudah seminggu, sudah 2 bulan. Cara ngukur saya punya ketenangan itu maju gimana? Nafas kita semakin lambat, semakin lembut, semakin halus, semakin pendek tanpa dibuat-buat ketika dalam keadaan meditatif. Bahkan dalam 1 sesi meditasi kita bisa tracking, bisa kita ukur. Awal mulai dalam waktu 20 menit, awal mulai nafasnya masih 16 kali. Lama-lama 10, 8, 6. Semakin dia pendek dan semakin lambat, konsentrasi kita makin dalam. Bisa dipahami ya? Oke. Ibu bapak, saya karena waktunya singkat dan nanti saya pengen ada tanya jawab atau dapat feedback dari kita semua. Jadi materi ini bersifat kita langsung demonstrasikan. Saya kasih 5 tips kalau kita mau tenang meditasinya. Ya. Yang pertama, kenapa orang meditasi itu duduknya nggak nyaman? Dan tadi kenapa di awal saya berani bilang, saya bisa nilai si ini, duduknya nggak bertahan lama. Karena kita kalau meditasi duduknya nggak betul, nggak sungguh-sungguh duduknya. Ya, kadang-kadang datang dari depan, tiba-tiba duduk. Semoga semua makhluk berbahagia, selesai. Lah, belum dapat kondisi rileksnya. Duduknya juga belum betul. Maka kalau kita meditasi, ini dari gambar yang kiri dan kanan itu punya perbedaan. Lihat ya titik-titik merah itu ya. Yang merah itu artinya kita tidak nyaman di bagian leher, pundak, punggung, pinggang, betis, paha, kaki, bahkan sampai kepala dan otak-otaknya pusing itu. Kalau dia meditasi dengan cara begitu. Tapi yang kanan itu bisa duduknya lebih bertahan lama. Kira-kira apa yang membedakan antara gambar kiri dengan gambar yang kanan?
Karmanya? Oh, kira karmanya. Kan ada yang meditasi bilangnya gitu kan. Kenapa belum meditasi? Wah, karmanya nggak mendukung. Enggak, bukan. Posisi duduknya itu yang harus dibereskan terlebih dulu. Nah, kita ini jarang dijelaskan gimana cara duduk yang sesuai, yang nyaman. Makanya ibu bapak datang ke sini duduknya di karpet. Udah mulai pegel ya pantatnya ya. Pantatnya yang kiri dan kanan udah mulai nih. Aduh, sakit, punggungnya sakit dan seterusnya. Karena kita duduknya seperti ini. Makanya kalau Anda duduk yang bagian kiri, seperti yang bagian kiri, gambar kiri, itu dia nggak bisa bertahan lama. Dari mulai kakinya naik, tangannya ketarik, lehernya ini ketarik ke depan, pinggang dan punggungnya juga ototnya menjadi tegang. Kalau Anda meditasi, saya bikin satu eksperimen kemarin. Ini saya sampaikan saya perlakukan ke ini orang yang tidak pernah meditasi. Jadi dia badannya besar. Ada yang badannya besar di sini? Anggap saya lah badannya besar. Ya, badannya besar, tapi 2 kali lipat dari saya badannya. Dia waktu awal pertama kali meditasi, 5 menit aja dia udah kesemutan. Tapi 4 kali sesi meditasi, saya cuma bilang dia, gak punya bantal meditasi ya di rumah ya? Oke, ambil guling, duduknya di tengah-tengah guling, yang kanan dan kirinya diikuti ke pahanya. Posisinya sama persis kayak gini. Sekarang dia bisa duduk 38 menit tanpa bergerak. 38 menit. Dan kondisinya fokus. Bukan yang mengembara ya. 38 menit. Itu kan kemajuan. Hanya karena saya ubah posisi duduknya doang. Kemudian ada satu cerita. Waktu di Dhammadippa Meditation Center di Batu, itu ada bapak-bapak, dia rambutnya putih. Bukan bapaknya ya, beda cerita ini. Dia ada bapak-bapak, dia umat Buddha, tapi nggak pernah ke wihara. Dia nggak pernah ke wihara karena memang dia nggak tahu ada wihara di mana. Satu ketika dia lihat flyer itu ada meditasi dan dia datang. Dia datang dengan satu masalah. Itu dia punya tulang belakang itu, sarafnya tuh di bagian punggungnya atau pinggangnya itu kejepit. Dan dia udah 15-an tahun dia obati kemana-mana nggak sembuh. Datanglah ke situ. Saya tanya kenapa meditasi? Ini loh, saya punya badan saya nggak bisa nyaman karena kejepit sarafnya. Saya bilang ya itu nggak sulit pak, coba duduk. Kemudian saya kasih bantalannya supaya dia bisa duduknya lebih tinggi, pantatnya itu. Kemudian cuma 30 menit kali 2 sesi, dia merasa sembuh. Karena sembuh itu, setiap kali meditasi, sudah 20 kali dia datang. Kemarin saya tanya terakhir, udah berapa kali sekarang meditasi? 20 kali, retret. Dari dia nggak pernah meditasi. Dia datang meditasi dan dia sekarang udah belajar Vipassana, Abhidhamma. Dia nggak pernah ke wihara. Datang ke wihara karena dasar sakit. Saya cuma suruh duduk dengan pakai alas duduk yang betul, merasa sembuh, mentalnya juga ikutan berkembang. Ya, masa kita harus nunggu saraf kejepit dulu baru meditasi sih. Oke, jadi kalau nanti di rumah, Anda boleh coba, kalau kita duduk meditasi, ya, kadang saya cukup prihatin ya di wihara-wihara, karena memang sebetulnya kurang ada pengetahuan, kurang informasi. Kadang-kadang di wihara-wihara, itu alas duduk itu tidak dipersiapkan dengan sebetul-betulnya, sebaik-baiknya. Ada di satu wihara, itu karena dia kejar kuantitas, ruangannya kecil, mungkin setengahnya ini ya, kejar kuantitas. Jadi itu alas duduknya cuma sekitar 40 kali 40. Itu mepet-mepet. Jadi kalau kita duduk, yang laki-laki, lutut ketemu lutut. Kalau yang satu lututnya bergerak, yang satu ikut kesetrum. Iya kan? Kalau yang satunya kesemutan, yang satunya ikutan kesemutan. Karena tegang. Kadang-kadang saya mau sampaikan bahwa itu nggak betul. Kalau kayak gini kan dia masih longgar ya. Ada jaraknya. Ini enggak, lutut ketemu lutut. Mungkin dalam satu baris ini bisa 8 orang. Duduknya rapat-rapat. Saya pikir kalau kayak gitu lebih baik wihara sekalian aja pakai kursi. Jangan pakai jangan duduk seperti itu karena mepet-mepet. Ya, tapi diprotes. Nanti kalau pakai kursi kayak di gereja katanya. Nanti ya ibu bapak bisa cek. Kalau kita duduk ya, kita menggunakan alas duduk ini seperti ini. Bagian pantat itu dibuat lebih tinggi. Seperti gambar ini. Jadi badan kita tuh menjadi lurus. Ya, enggak jadi kakinya naik ke atas dan bagian pinggangnya tuh menjadi terjepit, enggak nyaman. Kalau sudah kayak gini, nah ini enggak nyaman. Makanya tadi saya dari belakang saya lihat, wih, ini udah tingkat dewa semua ini enggak pakai alas duduk ini.
Ya kan? Bagaimanapun kita sebagai pemula, kita perlu alas duduk. Ya. Nanti saya jelaskan dikit, nanti ibu bapak boleh rebutan alas duduk. Karena saya lihat terbatas kan. Nah ini ibu bapak, kalau kita duduk meditasi, selalu periksa 3 bagian tubuh kita. Ini perut, ya. Ibu bapak bisa sambil rasakan sekarang perut, ulu hati, leher. Ini dalam posisi yang lurus tapi rileks. Coba, bisa nggak? Perut, ulu hati, dan leher dia dalam posisi lurus tapi tetap rileks. Depannya nyaman, belakangnya luar biasa sakit. Kenapa? Karena dia nggak ditopang dengan alas duduk tambahannya. Jadi dia sakit. Maka dia kalau bisa menggunakan alas duduk yang seperti ini. Ya, kaki kita ini yang kanan dan kiri semakin dia menyentuh lantai itu semakin bagus. Kalau dia semakin naik, nanti ini peredaran darah kita ini terhimpit dan dia cepat kesemutan dan kram. Ya, nah ibu bapak, di ajaran Buddha ini saya perhatikan kalau kita meditasi, Buddha nggak langsung ajak kita untuk mengamati nafas sebagai objek. Betul ya, ini di sini disebutkan. Amati nafas masuk dan amati nafas keluar. Tapi sebelumnya itu diajarkan, kalau kita meditasi, posisi duduknya harus ideal dulu. Gimana duduk yang ideal? Nih, kakinya disilangkan, badannya diluruskan. Kenapa begitu? Karena kalau kita meditasi, itu kan harus dalam kondisi duduk ya, yang formal. Kalau dalam kondisi duduk, itu membuat kita tuh menjadi tenang, kondisi jasmaninya, tidak banyak kegelisahan atau tegang, dan tidak jatuh dalam ketiduran. Makanya meditasi kadang-kadang ada yang tanya, boleh nggak saya pakai meditasi yang postur yang paling saya minati? Apa postur yang paling minati? Berbaring. Saya bilang itu bukan meditasi, meditasi bobo, karena dia berbaring, tenang, damai, relax. Itu nggak nyampe 5 menit. Menit ketiga dia sudah hampir hilang ke alam lain. Karena saking tenangnya ya. Jangankan yang duduknya berbaring, yang duduknya di sini aja kadang-kadang bisa gini loh. Menit 5 dia udah mulai miring 30 derajat. Menit 10 sudah hampir 60 derajat. Menit 15 kepalanya sudah nempel di lantai. Wah, ketiduran. Maka kita harus gunakan postur duduk ini sebagai latihan formal kita. Dan kenapa kaki kita tuh harus disilangkan? Kan Anda mungkin berpikir ya, kalau meditasi enaknya selonjoran, duduknya dekat kursi belakang itu sambil sandaran. Gitu kan ya? Ini bukan lagi nyindir loh ya. Ini kebetulan jadi contoh aja. Sandaran, kenapa? Itu nggak disarankan. Kakinya sambil diselonjorkan gitu ya. Ini nanti perut kita nih nggak akan menjadi optimal ketika bernafas. Apalagi kalau kita meditasi sambil gini. Nafasnya jadi nggak nyaman. Ya, kita mesti latihan meditasi duduknya tegap sehingga ini pergerakan daripada perut, nafas masuk dan nafas keluar itu dalam posisi yang mudah diamati. Paham ya? Jadi kalau Anda duduk dalam posisi 3 bagian tubuh itu membungkuk, apakah perut, ulu hati dan leher? Ini pasti pernafasannya nggak lancar, nggak normal. Dan ini akan membuat kita lebih mudah jatuh ke dalam rasa ngantuk. Kenapa? Jadi kalau kayak gini dia terlalu rileks. Ya, terlalu rileks. Oke, kenapa badan kita harus diluruskan? Karena kita punya tulang belakang ini, itu totalnya ada 18 bagian. Itu dia saling bertumpuk dari bawah sampai atas. Dan saling bertumpuk itulah badan kita kalau duduknya tegap, dia membuat kita tuh bisa bertahan lama. Tulang yang bengkok, duduk meditasi atau duduk di dhammasala ini mendengarkan ceramah baca parita, dengan duduk membungkuk, sama sekali tidak membantu. Sama sekali tidak membantu. Bagi saya, kalau ada yang sudah senior atau orang yang sedang cedera gitu ya kakinya atau badannya, kalau dia nggak bisa duduk dengan tegap di bawah, lebih baik duduk di kursi langsung. Karena sayang waktunya dia sia-sia nanti. Duduk di bawah dia nggak nyaman, gelisah sekali. Jangankan yang sudah senior, yang sudah cedera ya, saya pakai celana gini aja, duduk di belakang, wih tadi gelisah sekali, gini nggak ada yang benar, sakit ininya, kejepit. Makanya kalau Anda mau latihan meditasi atau datang ke wihara ini, cari celana yang agak sedikit longgar. Jangan jeans yang ketat banget. Ini saya pakai celana bahan, tapi kejepit sakit sekali. Nah ini terbantu karena saya pakai alas duduk tambahannya. Kalau di sini nggak ada, makanya saya nggak mau. Ya, di sini dia ada. Jadi pantat saya lebih tinggi, badan saya otomatis lurus. Ya,
Nanti kalau kita badan lurus, nanti bagian kulit, daging, dan otot kita itu tidak melintir yang membuat kita tuh nggak nyaman di bagian tertentu. Ya, kemarin ada yang tanya juga tuh, boleh nggak kita duduk meditasi duduknya gini? Kan sering ada ya. Kalau kita duduk meditasi, katakanlah 5 hari kayak gini, wah jalan-jalan pantatnya miring. Karena beban bobotnya di kiri. Yang kanan ini kan naik dia pantatnya. Kalau mau duduk seperti ini, dia harus diganti-ganti terus. 1 jam atau setengah jam, 1 sesi dia duduk yang kanan. 1 sesi dia duduk yang kiri. Supaya seimbang. Ya. Apalagi kalau kalau laki-laki ya biasa kadang-kadang sering taruh dompet di pantat sambil duduk tuh. Makanya nanti kalau diukur itu kakinya panjang sebelah. Jalannya juga begini sebelah ya. Karena posisi duduk itu mempengaruhi. Saya sarankan kalau ibu bapak yang tertarik meditasi, ya yang tertarik meditasi, kalau yang nggak tertarik nanti saya datang lagi. Duduklah di alas duduk yang bawah, tapi duduk senyamannya. Saya paling sarankan kalau duduk di bawah, seperti bapak baju batik yang biru itu sudah oke. Kakinya harus dibuat yang kiri dan kanan itu sejajar. Jangan ditindih begini. Kalau ditindih, mata kakinya yang jadi korban, sakit sekali. Ya, kemudian bagian pahanya juga betisnya itu jadi sakit. Kalau duduknya sejajar, kiri di belakang atau kirinya di depan dan satunya itu sejajar, itu buat kita jadi lebih rileks. Ini namanya adalah Burmese position. Posisi Burmese. Kalau orang-orang Myanmar dia bermeditasi posisinya kayak gini. Ya. Ada enggak? Kalau saya yang udah senior nih, saya enggak meditasi karena apa? Karena capek duduknya. Duduk di kursi. Meditasi itu bukan adu kekebalan pantat ya. Lama-lamaan duduk di bawah. Tapi duduk di kursi pun enggak apa-apa. Yang penting dilatih kita punya perhatian. Duduk di kursi, ini duduknya tegap. Lihat dari leher sampai ke bagian tulang pantat kita itu 180 derajat lurus. Kemudian dari paha sampai ke bagian betis 90 derajat. Kaki harus betul-betul menyentuh lantai. Jangan terangkat gini atau tertekuk ke belakang atau tertekuk ke depan. Apalagi disilangkan. Dia harus lurus, posisinya kayak gini. Tangannya boleh diletakkan di paha gini atau diletakkan di atas pangkuan. Ya, dan diperiksa lagi perut, ulu hati, leher harus lurus. Oke ya? Oke. Ibu bapak, kira-kira dari si 2 jenis ibu ini, bukan ibu saya ya, ibu yang jaket biru sama ibu yang baju putih, kira-kira yang bisa bertahan duduknya lebih lama siapa? Biru. Kenapa? Posisinya pas, dia lurus dan tegap ya. Kalau yang ibunya yang baju putih bisa bertahan lama nggak? Nanti saya sampaikan ke orangnya. Kenapa dia nggak bisa bertahan lama? Kakinya gantung. Coba sebutkan apa aja yang sakit dari ibu ini. Jiwanya? Wah, dendam ini ya. Kakinya sakit. Kemudian? Pinggang, punggung, kepala, pundak, lutut, semua. Sebetulnya saya bawa ibu ini kemana-mana, kasihan loh, dia dijelek-jelekin orang terus. Itu memang karmanya dia karena duduknya nggak betul ya. Pas di foto dapatnya dia soalnya. Tapi ini bukan tentang menjelekan ibunya, tapi ini contoh kita. Kalau kita duduk seperti hal serupa, kita juga akan mengalami ketidaknyamanan yang sama. Ya, kalau kita duduknya nggak betul, nanti dia nggak nyaman. Ibu bapak, ini kalau kita perhatikan. Ketika kita duduk, saya ajarkan bukan hanya kepada yang Buddhis ya, kepada yang Muslim juga saya ajarkan. Ini selain daripada perut, ulu hati, leher kita ini harus lurus, harus diperiksa tangan kita itu dalam posisi yang betul-betul proporsional. Kadang-kadang kita meditasi tangannya semaunya kan. Anda harus, kalau misalnya Anda lupa nih misalnya, datang ke wihara ini, lihat Rupang Buddha, posisi tangannya seperti apa? Gimana posisi tangannya Buddha? Tidak menempel posisi tangannya atau sikunya itu ke bagian badan. Kenapa? Karena ini kalau menempel, ini hangat, ketiduran. Kalau dia hangat, nyaman, lama-lama kebablasan tidur. Dan kalau kita duduknya ini tangannya terlalu ke bawah, ya, seperti si ibu ini ya.
Ibu yang depan ini yang rambutnya pendek, ini tangannya terlalu ke bawah. Akibatnya apa? Ini pundaknya ini ketarik. Sehingga dia badannya condong ke depan. Yang cukup bagus ini, ibu yang ini. Dia badannya lihat dari pundaknya yang kiri dan kanan dia lurus. Kenapa? Karena dia tangannya itu diganjal dengan dia punya kain atau bantalan. Jadi kalau ibu bapak mau tahu tempat di mana tangan itu nyaman diletakkan, ada pusar? Ada? Jangan dibuka, pegang aja. Ada pusar. Nah ini 3 jari gini dirapatkan gini, coba tes. Naikkan 3 jarinya gini, kemudian diletakkan di bawah pusar. Di situ posisi tangan kita. Bisa? Gantung ya. Karena menggantung kita butuh alas duduk tambahan. Atau alas ganjalan seperti kain atau handuk. Jadi nanti dia posisinya gini. Jadi kalau kita udah posisi gini, bagian dari pundak kita ini sangat nyaman, tangan kita sisi kiri dan kanannya terbuka, itu menunjukkan kita orang yang semangat dan waspada. Ya, jangan lagi kalau udah datang ke wihara, tangannya gini. Ya, ini udah sulit tegak tuh. Itu nanti nggak bisa konsentrasi. Atau ibu bapak boleh pakai alas duduk yang seperti ibu yang ini nih. Jadi supaya dia duduknya tegap, dari leher, ulu hati dan perut dia pakai ganjalan seperti ini supaya tangannya tuh dia bisa diletakkan dengan nyaman karena tangannya tampaknya dia pendek. Atau yang paling saya sarankan nggak mau ribet ya seperti Simba ini. Saya minta dia, Mbak, duduknya ini diletakkan, tangannya di paha boleh. Tangannya gini boleh, ya. Ya. Ke atas boleh, ke bawah boleh, yang tidak boleh itu yang gini. Ya. Nanti kalau ibu bapak mau meditasi di rumah, dicek ya. Kalau ada alas duduk di rumah bagus, kalau nggak ada pakai bantal yang tadi saya sarankan. Dari belakang, itu kita punya tulang ekor, itu yang di bagian yang lebih tingginya. Jangan duduknya seperti begini, terlalu ke belakang. Nah, kalau terlalu ke belakang begini, ini ada gap nih di bagian paha kita. Nanti ada gap di bagian paha kita, ini yang seringnya tuh kesemutan karena nggak terganjal. Jadi kalau pakai alas duduk yang seperti ini cukup bagus nih. Ini bahan rebounded, dia cukup empuk ya. Dia harus maju ke depan. Makanya dia harus lebih lebar dan lebih panjang. Saya sangat sarankan bikin alas duduk tuh yang 70 cm. 70 supaya semua kaki kita tuh tercover. Nampaknya ini 60 cm nih, kalau nggak salah. Lebarnya. Makanya kaki kita tuh masih ada sisanya. Nah, kadang-kadang kalau kita meditasi, kakinya belum bisa sepenuhnya tertekan ke bawah ya. Ada yang bilang, boleh nggak itu pakai batu diganjal di gini? Jangan. Kalau misalnya belum bisa, dia pakai ini bantal, diganjal, masukin ke kakinya. Ya. Jadi handuk boleh atau kain boleh, itu dilipat, nanti kakinya yang naik itu diganjal. Jadi nanti dia kakinya nggak gini terus. Ini gini terus, 5 menit, wih, kayak mau putus rasanya. Maka dia diganjal jadi lebih tinggi. Kemarin di center kita ini karena ada terbatas gitu yang nggak ada kain, pakai inisiatif sendiri mereka, pakai botol aqua diganjal gini. Begitu dia bergerak, kresek, wah ngaco nih orang dalam hati saya. Kenapa ibu bapak kita duduk meditasi harus betul-betul itu diperhatikan. Lihat kita punya tulang ekor. Zaman sekarang anak-anak dan kita kebanyakan itu kalau duduk pakai low back. Kalau duduk gimana di rumah? Ini bukan pakai bokong lagi, pakai tulang belakang bagian bawah. Dan itu bisa membuat badan tuh jadi bengkok. Udah duduknya gitu, gini lagi. Wah, udah bengkok, skoliosis lagi, jadi S. Kita harus biasakan duduk dengan tegap. Meskipun itu duduk di kursi, dia harus ada bantalan yang buat kita lebih tinggi. Kenapa? Ini tulang ekor kita ini masuk ke dalam posisinya tuh. Jadi kalau dia harusnya lurus, dia masuk ke dalam begini. Lama-lama tulang ekor kita tuh jadi nggak nyaman. Maka duduk yang seperti ini tidak disarankan. Itulah kenapa kalau kita duduk di mana? Di wihara, alas duduknya nggak digunakan. Nah, itu nanti lama-lama kita nggak nyaman duduknya. 20 menit rasanya sakit. Makanya nanti Anda boleh cek setiap kali Anda bangun meditasi. Kalau 20 menit, 30 menit, bahkan sejam, melek mata ketika jalan, pincang-pincang, nah itu ada yang nggak betul. Posisi duduknya. Kalau Anda duduk meditasi 20 menit, 30 menit, begitu berdiri bisa langsung jalan.
Nah itu betul, posisinya sudah pas. Seperti si orang yang ini. Jadi dia gunakan bagian belakangnya memang lebih tinggi. Gak pernah lihat ya, ada bantal meditasi di wihara yang belakangnya lebih tinggi ya. Kalau di tempatnya Bante Utamo tuh ada. Dia seperti bentuknya U, kayak donat. Jadi U begini. Jadi yang ininya ujungnya kan kecil. Nanti dia lama-lama membesar ke pantat, mengikuti yang ujungnya juga kecil. Kenapa? Karena ininya supaya dia turun. Kayak donat. Tapi saya pikir nggak mungkin lah wihara bikin bantal meditasi kayak gitu ya. Nanti jadi favorit banget itu ya. Wah ini bantalnya lucu, unik. Bukan, itu memang itu menunjang meditasi. Di Bodhigiri itu tempat Bante Utamo saya lihat ada. Ibu bapak, kalau kita duduknya seperti begini, nggak pakai alas, pakai kain gini aja, karpet. Sebetulnya itu dilakukan oleh orang yang sudah advance. Nah kayak modelnya Bante Utamo, Bante Titayanyo, saya sangat yakin kalau beliau bisa duduk dengan tegap. Posturnya memang lurus. Bante Damadiro itu 3 biku ya yang saya lihat badannya lurus, nggak perlu alas duduk, memang tegap. Tapi bagaimanapun kalau kita sebagai pemula, kita yang mau praktik meditasi, sebagai umat kita ya, rumah tangga, harus perlu alas duduk. By the way, saya bukan lagi jualan ya, ini saya kasih informasi aja karena saya juga kajian riset. Bagi saya juga nggak jualan beginian. Nah nanti kalau kita duduk, tadi kan saya bilang kadang-kadang kita buru-buru nih dari luar, tiba-tiba langsung duduk. Nah itu bagian tulang duduk kita yang kanan dan kiri kadang-kadang nggak seimbang. Maka duduknya kadang-kadang seperti begini. Makanya kemarin ada yang tanya tuh, kenapa ya saya kok kalau meditasi ngantuk cenderung jatuhnya ke kiri. Itu pantatnya hanya tidak seimbang, bergeser sedikit sentinya itu. Makanya kalau mau duduk, kakinya sudah kayak gini, ini diangkat dulu badannya. Nah diangkat, pantatnya baru diletakkan bareng-bareng. Dua-duanya langsung ngunci. Plek. Ini langsung dia nggak bergerak. Kaki, pantat sampai lurus ke atas badan dia nggak bergerak. Kalau sudah badannya nggak bergerak, nyaman, ini kita tinggal arahkan fokus kita ke sini. Karena di bawah itu sudah nggak ada masalah. Paham ya? Yang kedua, ibu bapak, kita bisa tahu kita meditasinya nyaman atau enggak, atau kita bisa masuk dalam kondisi yang tenang atau enggak. Kita bisa ngecek kita ini sudah benar belum cara mekanisme bernafasnya. Cara ceknya gampang. Ibu bapak punya tangan kiri, diangkat tangan kirinya. Yang udah ikut kemarin langsung diletakkan di sini ya. Kemarin ikut One Day Mindfulness. Oke, yang tangan kiri diletakkan di dada, yang kanan di kepala. Oh bukan, di perut maksudnya ya. Ini pusing kalau kayak gini. Di perut. Nanti kita rasakan 3 kali nafas masuk dan keluar lewat hidung. Coba diperhatikan tangan yang kiri atau tangan yang kanan yang bergerak lebih dominan. Letakkan tangan kanan jangan dipusar ya. Di antara perut sampai ulu hati berarti dia di tengah-tengah. Ya. Oke, sekarang saya bantu coba dan kita cek sama-sama. Duduk yang nyaman, yang rileks, rasakan badannya terasa nyaman dari perut, ulu hati dan leher terasa lurus tapi rileks. Kemudian matanya terpejam dalam kondisi nyaman dan rileks. Sekarang cobalah bernafas dari hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Rasakan sampai dengan 3 kali nafas masuk dan keluar. Secara nyaman, secara rileks. Silakan. Sekarang rasakan nafasnya terasa dari hidung, nafas masuk dan keluar lewat hidung secara nyaman dan rileks. Dan coba diperhatikan tangan yang bergerak lebih dominan, tangan yang kiri atau tangan yang kanan. Tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Coba rasakan sampai nafas 3 kali masuk, 3 kali keluar lewat hidung. Silakan. Oke, buka matanya perlahan-lahan. Yang merasa tangan kirinya bergerak di dada lebih dominan siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang kirinya di dada 1, 2,
Yang tinggi, jangan gini nggak kelihatan. Tangan kirinya di dada yang bergerak lebih dominan siapa? Ya terserah mau angkat tangan kanan atau kiri, terserah, yang penting saya nanyanya yang kiri di dada bergerak lebih dominan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang merasa tangan kanannya di perut bergerak lebih dominan, angkat tangan. Tuh ada yang angkat 2 tangan itu ya. Kenapa dia itu? Kenapa dia? Oke. Yang benar ini yang biasanya paling sedikit ya. Memang jalur benar itu adalah jalur yang paling sedikit orangnya. Enggak lah, bercanda. Kira-kira yang benar tangan kiri atau tangan kanan? Kenapa? Karena Anda sudah ikut one day mindfulness kemarin? Hah? Yang benar itu adalah kalau kita menggunakan pernapasan hidung dan perut atau diafragma. Jadi kalau yang benar itu adalah tangan yang kanan. Kenapa? Karena kalau yang kiri kita menggunakan dada, ini adalah pernafasan kalau kita lagi melakukan aktivitas yang berat dan stres. Maka dia cenderung ini terkoneksi dari dada ke mulut. Tapi kalau kita menggunakan pernafasan diafragma atau perut, dia terkoneksi ke hidung. Ya. Nah, nanti nafas naturalnya kita ubah. Yang tadi yang kiri itu berubah jadi ke kanan. Caranya gimana? Gampang. Enggak ya, bukan gitu ya. Caranya adalah gini, ikutin saya. Letakkan lagi tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Duduknya yang nyaman dulu. Pastikan bisa duduknya tegap, bisa bertahan kira-kira 1,5 menit tanpa bergerak. Oke. Duduk yang nyaman, rasakan dari pinggang, punggung, kemudian pundaknya juga rileks, lehernya terasa lurus. Kemudian rasakan matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Perhatikan bagian dari perut, ulu hati dan lehernya lurus, tapi tetap rileks. Sekarang coba rasakan lagi nafasnya yang masuk lewat hidung. Perlahan-lahan dikeluarkan lewat mulut sampai dengan 3 kali. Silakan. Sekarang ikuti, rasakan wajahnya secara keseluruhan, dari kening sampai dagu dirilekskan. Perhatikan bagian rahangnya dikendurkan, rahangnya dirilekskan. Rasakan bibir yang atas dan bawah saling bersentuhan dengan lembut. Giginya yang atas dan bawah juga saling bersentuhan dengan rileks. Dan coba sekarang rasakan seperti sedang tersenyum ringan, tersenyum kecil, secara nyaman dan rileks. Maka otomatis lidahnya beristirahat sepenuhnya, berada di langit-langit mulut tanpa menyentuh gigi. Pertahankan kondisi ini dan coba rasakan hidungnya. Bernafas masuk, nafas keluar secara alami apa adanya sampai dengan 3 kali. Dan coba diperhatikan tangan yang bergerak lebih dominan, tangan kiri atau tangan yang kanan. Silakan. Oke, sekarang matanya boleh dibuka perlahan-lahan. Yang tadi tangan kiri sudah berubah jadi tangan kanan, boleh angkat tangan? Sudah kanan ya? Oke. Yang sekarang tangan kanannya sudah bergerak, terasa lebih dominan, lebih nyaman yang sekarang atau yang tadi? Yang sekarang, yang barusan atau yang tadi sebelumnya? Yang sekarang ya. Meditasi kita harus gunakan pernafasan dengan cara begitu. Tapi tangannya nggak harus di sini ya, tangannya di bawahnya nanti. Kalau bagi yang masih belum bisa merasakan, karena posisi duduknya belum betul, boleh ambil tempat duduk yang ideal. Jadi kalau misalnya masih ada yang duduk di bawah, coba boleh dikasihkan alas duduk yang ada di belakang itu dipakai. Nanti dites, duduk seperti saya, badannya bisa nyaman dan rileks nggak? Hah? Yang sakit apanya? Makanya kalau dia naik itu harus diganjal pakai bantal. Nah, seperti ibunya yang sebelah. Diganjal. Ya.
Harus diganjal. Sudah diambil yang belakang, bagian yang depan nih. Yang depan belum dapat. Yang sudah dapat alas duduk, itu duduknya agak maju, itu rasakan tulang ekor kita itu ada di bagian yang atas. Kaki kita itu ada di bawah, ya. Seperti ini, duduknya dibuka seperti ini. Nah, majuan Pak duduknya, majuan lagi. Maju lagi, dikit lagi. Kakinya yang kiri kan terangkat. Itu perlu diganjal dia pakai bantalan nanti. Ya, karena kalau enggak, yang kiri akan lebih cepat kesemutan dibandingkan yang kanan. Ya. Lebih nyaman yang sekarang duduknya? Lebih tegap ya? Dibandingkan yang tadi ya? Sedikit aja. Lebih nyaman yang sekarang Pak? Daripada yang tadi ya? Bebas, dia semakin lebar ini semakin bagus ya. Tapi kalau misalnya ibu bapak nggak bisa karena kakinya belum terbiasa fleksibel, nggak apa-apa diginin supaya senyamannya. Nah ini udah bagus nih. Cuma kaki yang kirinya aja masih terangkat. Nanti diganjal. Nyaman ya sekarang ya? Oke. Nyaman Pak? Lebih enak yang sekarang atau yang tadi? Ya. Lebih mantap. Kita, mohon maaf ya, saya mau tanya kesepakatan. Saya masih punya 3 bagian belum dijelaskan. Sekarang sudah 30 menit lebih. Mau dilanjutkan atau kita mau pulang? Hah? Kalau enggak ini masih setengah, nanti pulang-pulang nyesel ya. Lanjutkan ya? Lanjutkan lain waktu. Saya buruan aja kalau gitu ya. Kasih saya 5 menit lagi ya. Oke. Jadi ibu bapak, nanti kalau kita bernafas, ini bernafas dengan normal itu adalah ketika nafas masuk perutnya mengembung, nafas keluar perutnya mengempis. Oke? Nah nanti maka tadi kita rasakan ketika nafas masuk, itu diafragma kita tuh seperti mengembang. Ketika nafas keluar, diafragma kita mengempis. Beda dengan orang yang mengatur nafas. Orang yang mengatur nafas, itu ketika nafas masuk perutnya itu mengempis. Ketika nafas keluar perutnya mengembung. Ada orang yang berlatih nafas seperti itu. Meditasi itu bukan mengatur nafas, mengamati nafas. Beda ya? Oke. Nanti kalau ibu bapak saya minta untuk supaya nafasnya lebih nyaman, itu lidahnya diletakkan di langit-langit mulut seperti posisi yang B. Jadi caranya gampang. Coba sekarang duduknya tegap. Lehernya lurus ke depan seperti ini, jangan terlalu mendongak, agak turun. Kemudian rasakan bagian rahangnya dirilekskan. Bibir atas dan bibir bawah itu saling bersentuhan dengan rileks. Giginya saling bersentuhan atas dan bawah. Lidahnya itu sepenuhnya berada di langit-langit mulut. Kalau belum bisa, rasakan seperti sedang tersenyum kecil, tersenyum ringan. Otomatis lidahnya berada di langit-langit mulut. Mengangguk kalau benar. Benar ya? Sekarang lepaskan, kemudian bungkuk. Lidahnya di langit-langit. Di bawah. Di bawah ya. Tegap lagi. Lidahnya di langit-langit. Posisi meditasi harus dipertahankan seperti begini. Oke? Kalau lidahnya udah mulai turun, nah tandanya badannya udah mulai bungkuk. Biasanya kalau lidahnya mulai turun, giginya mulai terbuka. Mulutnya mulai terbuka. Kepalanya nunduk. Bukan hanya ngantuk, ilernya keluar. Karena kenapa? Postur leher yang membungkuk sedikit itu membuat produksi liur itu meningkat. Makanya kadang-kadang kalau kita meditasi, kepalanya menunduk, kita sibuk nelan air liur. Kalau dia terlalu mendongak, ini produksi liurnya berkurang, jadi kita kering tenggorokannya. Ya, ibu bapak, nanti saya akan pandu ibu bapak, rilekskan seluruh bagian kepala sampai kaki. Jadi siapapun yang duduk di kursi maupun duduk di lantai, nanti itu dirilekskan dulu dari bagian-bagian yang tubuhnya. Lihat ya, kalau duduk di kursi dia pakai alas duduk tambahan di bagian pantatnya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau Anda duduk di kursi rumah ya, itu kalau bisa seperti ini. Jangan duduk seperti di kursi yang kondangan itu ya.
tahu kursi kondangan. Begini dia, pantatnya masuk. Kalau pantatnya masuk, duduknya nggak bisa tegap. Oke, nanti saya bantu. Yang keempat, jadi nomor 1 sampai 3 itu adalah untuk mengatasi badan kita sakit, kram, pegel, dan kesemutan. Nomor 4 ini khusus mengatasi supaya pikiran kita nggak banyak mengembara dan pikiran kita itu bisa fokus pada objek dalam waktu yang lama. Kenapa kita meditasi itu tidak bisa fokus pada satu objek yang lama? Karena kita nggak tahu tempat, pintu dan titiknya di mana. Pintu itu apa? Pintunya ada 2, ada hidung atau mulut. Kalau sekarang kita meditasi dengan cara begini, pintunya di mana? Hidung atau mulut? Hidung, berarti mulutnya ditutup. Di bagian hidung, ya, berarti kita harus mengamatinya di satu titik kalau kita mau latihan konsentrasi. Nah, kemarin ada yang laporan ke saya. Dia hidungnya berbeda dengan yang lain kan? Tidak bisa disamakan. Kita ini semuanya punya struktur hidung yang beda. Nah, kemudian ada satu pembimbing, dia bilang, amati nafas di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas ini. Ibunya hidungnya normal, tidak pesek. Disuruh amatinya di sini. Ibunya bilang nggak bisa, saya bisa lebih ngamatinya di sini. Kata pembimbingnya, belajar. Itu nggak bisa. Yang benar itu adalah cari titik di mana yang sesuai. Ya, nanti kita bisa rasakan di salah satu titik. Nanti kita rasakan 5 kali nafas masuk dan keluar. Rasakan sentuhan nafas yang paling dominan di salah satu bagian hidung. Yang pertama, rongga hidung kanan dan kiri. Oke? Atau yang kedua, di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas. Atau yang ketiga, di ujung hidung bagian bawah. Kita tes ya. Tes duduk yang nyaman, yang rileks. Duduk yang nyaman, rileks, rasakan pinggangnya lurus seperti tadi. Kemudian punggung, kemudian leher dalam posisi lurus, matanya terpejam. Rasakan hidungnya, nafas masuk, kemudian mulutnya, rasakan nafas keluar. Sampai 3 kali, secara nyaman dan rileks. Sekarang rasakan lagi wajahnya secara keseluruhan. Rasakan bagian rahangnya, dirilekskan, dikendurkan. Bibirnya rileks, giginya juga rileks. Rasakan seperti sedang tersenyum ringan, tersenyum kecil. Otomatis lidahnya berada di langit-langit mulut tanpa menyentuh gigi. Rasakan nyaman, kemudian rasakan ke hidungnya. Nafas dulu 3 kali masuk, 3 kali keluar, secara nyaman dan rileks. Masuk dan keluarnya lewat hidung. Silakan. Sekarang rasakan sentuhan nafasnya di salah satu bagian hidung yang paling terasa dominan. Rasakan sampai dengan 5 kali nafas masuk dan keluar. Apakah di rongga hidung yang kanan dan kiri? Atau yang kedua di atas bibir atas? Atau yang ketiga di ujung hidung bagian bawah? Rasakan sampai dengan 5 kali masuk, 5 kali keluar. Silakan. Sekarang boleh buka matanya perlahan-lahan. Yang merasakan di rongga hidung kanan dan kiri boleh angkat tangan. Oke. Yang terasa di atas bibir atas ini, di depan kedua lubang hidung boleh angkat tangan. Yang merasa di ujung hidung bagian bawah di sini boleh angkat tangan. Oh, banyak ya. Yang gak bernafas sama sekali boleh angkat tangan. Ibu bapak, jadi kalau kita mengamati nafas di hidung, itu ada orang yang memang hidungnya panjang, dia rasakannya di sini. Itu biasanya orang-orang Eropa yang hidungnya panjang, mancung itu, dia bisa rasakan di sini. Ya, kalau tadi ada yang angkat tangan, saya agak ragu ya, karena Anda bukan orang Eropa, Anda orang Lampung. Kalau Anda hidungnya normal, itu rasakannya di rongga hidung kanan dan kiri. Ya, atau bisa sampai di atas sini. Ya, tapi di dalam.
Kalau kita hidungnya pendek atau pesek, nah di bibir atas ini terasanya. Tapi setelah ini Anda nggak usah mengaku tidak pesek gitu ya. Oh, jangan di sini lah, pindah sini aja. Nggak bisa. Itu struktur hidung kita memang terasa sensitifnya di situ. Kalau nanti tadi ada yang belum terasa dengan jelas, nanti kita rasakan yang lebih jelas. Oke, untuk meditasi tenang dan nyaman, ini yang terakhir. Kenapa kita bisa sampai ngantuk, malas dan bosan? Ini nafas, kalau diperhatikan, lama-lama dia makin lembut. Sekarang kan kalau kita nafas, masuk, keluar, lama-lama kan dia masuk, keluar, ada jedanya ya. Di momen jeda itu, kalau kita tidak waspada, pikiran masuk, kita diajak mengembara. Kalau tidak bisa dikendalikan pikirannya itu, lama-lama bosan. Ketika bosan, lama-lama jadi malas. Ketika malas, ngantuk. Jadi kalau di dalam ketika kita merasakan nafas makin rileks, ada gapnya, ada jedanya, kita harus menggunakan pencatatan. Sederhana, pencatatannya Anda boleh dengan menggunakan angka. Jadi nanti Anda boleh pilih angka antara 5 sampai 10. Misalnya saya pilih 8. Berarti saya akan catat nafas saya, masuk, keluar, catat dalam hati 1, masuk, keluar, catat dalam hati 2, masuk, keluar, catat dalam hati 3. Sampai 8, nanti balik lagi ke 1. Sebetulnya boleh pakai kata-kata, tapi terlalu panjang, nanti dijelaskan. Kalau Anda sukanya misalnya apa? Masuk but, keluar do. Masuk but, keluar do. Pakai nama saya juga boleh. Masuk Jo, keluar Han. Masuk Jo, keluar Han. Jangan ya, nanti jadi mantra. Ini pakai angka aja, kita tentukan pakai angka. Nanti kita habis ini kita lakukan 2 kali putaran, kita selesai ya. Itu kira-kira waktunya sekitar 6-7 menit. Dan itu kita bisa tenang dan fokus. Sekarang yang pilih angka 10 siapa? Nggak ada? 1 orang. Pilih angka 9? Tidak ada? Pilih angka 8? Ini angka hoki ini, nggak ada yang pilih ya. Saya sengaja pasangnya 8 karena ini angka hoki. 7? 6? 6 nggak ada? 5? Ini yang nggak angkat tangan boleh angkat kaki deh. Harus pilih ya. Kita nanti lakukan 2 kali putaran. 1 sampai 5 misalnya, kemudian 1 sampai 5 lagi, kemudian selesai. Sesi kita berakhir. Kita coba sekarang. Waktunya sekitar 5 atau sampai 6 atau 7 menit. Saya buat lebih cepat karena mungkin waktunya mepet. Duduk yang nyaman, yang rileks, posisikan kita mau meditasi dengan rileks. Ya, tenanglah, duduknya yang nyaman, rasakan tangannya di atas pangkuan, senyamannya, atau diletakkan di atas paha. Saya sarankan di atas paha aja. Di paha kanan, paha kiri letakkan tangannya, pinggangnya terasa lurus, punggungnya terasa lurus, pundaknya kanan dan kiri rileks, lehernya juga lurus, matanya terpejam dengan kondisi nyaman dan rileks. Rasakan bagian perut, ulu hati dan lehernya dalam posisi yang lurus. Dan sekarang rasakan nafas yang masuk lewat hidung, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut sampai dengan 3 kali. Silakan. Sekarang rasakan wajahnya secara keseluruhan. Rasakan dari kening sampai dagu dirilekskan. Kemudian rahangnya dikendurkan, rahangnya dirilekskan. Bibirnya yang atas dan bawah saling bersentuhan dengan lembut. Giginya juga atas dan bawah dengan rileks, saling bersentuhan. Rasakan seperti sedang tersenyum dengan nyaman dan rileks. Tersenyum ringan, tersenyum kecil. Otomatis lidahnya berada di langit-langit mulut sepenuhnya tanpa menyentuh gigi. Pertahankan kondisi ini dengan nyaman dan rileks. Sekarang rasakan hidungnya. Cobalah rasakan nafas yang masuk dan keluar lewat hidung sampai dengan 3 kali terlebih dulu. Nyaman dan rileks. Silakan.
Kemudian sekarang arahkan pikirannya ke hidung untuk merasakan sentuhan nafas di salah satu bagian yang paling terasa dominan. Apakah di rongga hidung kanan kiri, atau di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas, atau di ujung hidung bagian bawah. Rasakan 5 kali nafas masuk dan keluar lewat hidung, dan perhatikan di mana sentuhan yang paling terasa dominan. Nafaslah secara alami, nyaman dan rileks. Silakan. Sekarang sentuhan nafasnya mulai terasa di salah satu bagian hidung tersebut. Perhatikan terus menerus di bagian itu sampai dengan 5 kali lagi, supaya sentuhannya makin jelas, makin nyaman dan rileks. Sekarang sentuhan nafasnya diperhatikan di bagian hidung yang sama, dan cobalah catat sesuai dengan angka yang telah ditentukan. Catat dengan lembut, catat dengan rileks, sesuaikan dengan ritme nafasnya. Masuk, keluar, catat 1. Masuk, keluar, catat 2. Sampai angka yang telah ditentukan, balik lagi ke 1 dan lakukan 2 kali putaran. Silakan. Nyaman, rileks nafasnya di bagian hidung yang sama. Perhatikan terus menerus sentuhan nafasnya, 1 kali putaran lagi. Oke, matanya boleh dibuka perlahan-lahan, meditasinya diakhiri. Bisa diikuti? Bisa? 2 kali putaran bisa? Nggak lupa? Lupa nggak? 2 kali putaran? Lupa? Ada yang nggak lupa sama sekali 2 kali putaran? Bisa? Bisa ya? Sakitnya berkurang? Sakitnya muncul nggak? Dominan nggak? Di mana? Di kaki apa di... karena naik tadi kan? Nanti diganjal. Yang lain gimana? Sakitnya berkurang? Pikirannya mengembara? Ngantuk? Oke. 3-tiganya selesai ya. Itu cara kita meditasi supaya tenang. 1, duduk yang nyaman. 2, nafasnya dengan hidung dan diafragma. Yang 3, rilekskan seluruh badan. Yang 4, gunakan 1 pintu dan 1 titik untuk mengamati nafas. Yang 5, menggunakan pencatatan. Terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih atas sharing dhamanya. Selanjutnya Dana Paramita.